Halo, selamat pagi. Jadi kita di sini akan lanjutkan materi tentang fluida. Fluida statis ya. Apa itu fluida? Fluida itu dibagi jadi dua jenis zat, yaitu satunya fluid atau cair dan satunya gas. Jadi fluida bukan cuma zat cair ya, tapi juga zat gas. Nah, di bagian sini kita akan belajar beberapa konsepnya dulu terlebih dahulu di video ini ya. Kita akan bahas konsep-konsepnya, mungkin juga rumusnya ada nanti untuk latihan-latihan model perhitungannya di video berikutnya. Pertama, konsep dasarnya kita selalu gunakan karena di sini buat fluida adalah massa jenis. Kalian sendiri sudah tahu massa jenis itu apa kan? Jadi massa jenis kerapatan perbandingan massa dengan volume. Rho M per V. Jadi massa jenis untuk air yang sering kita gunakan itu besarnya 1 gram per centimeter kubik atau sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Ya, jadi untuk air kalau jumlahnya 1 meter kubik berarti air itu massanya 1 ton. Oke, tekanan. Jadi di sini konsep dasarnya tekanan masih mirip di SMP. Tekanan itu adalah F gaya yang ke bawah kemudian dibagi dengan luas penampang F per A. Oke, balik lagi mengingat lagi apa yang sudah kita pelajari di SMP di jenjang sebelumnya. Tekanan zat cair dalam keadaan diam. Jadi karena kita bahas fluida statis, jadi zat cairnya masih dalam keadaan diam. Diam dia. Jadi tidak ada aliran dalam sebuah bejana. Tekanannya dalam zat cair itu namakan tekanan hidrostatis. Nah, kalau misalnya ada sebuah air di sini dalam sebuah wadah, di sini titik X ketinggiannya, kedalaman ya, H ini adalah kedalaman, maka akan mengalami tekanan Rho GH. Jadi kedalaman yang diukur dari permukaan ke titik yang kita mau tahu tekanannya berapa. Jadi kalau semakin ke bawah semakin ke dalam, ya kan makin ke dalam gitu, maka tekanan akan makin besar. Jadi berdasarkan rumusnya bahwa yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis adalah massa jenis dari fluida itu sendiri atau massa jenis zat cairnya, kemudian berapa percepatan gravitasi, tentunya udah pasti berbeda ya kalau gravitasinya berbeda di bumi sama di planet lain, dan yang terakhir adalah pastinya kedalaman. Jadi kalian bisa perhatikan di sini kalau misalnya ada air dikasih lubang, 3 buah lubang titik seperti ini, otomatis pancarannya kalian sudah tahu sendiri pasti berbeda. Dia akan mencapai jarak pancaran yang berbeda dari sini ke sini. Ya. Jadi kekuatan pancaran air atau pancaran zat ini ditentukan oleh besar tekanan. Jadi karena semakin ke bawah tekanan makin besar, otomatis dia makin jauh gitu. Oke, ini ilustrasinya. Ya. Bisa kita riset. Kalau diisi air, jadi airnya akan memancar yang paling jauh yang di bawah. Karena tekanan hidrostatis di bawah paling besar. Nanti kita akan belajar menghitung berapa jarak dari sini ke sini, X berapa jarak. Berapa kecepatan aliran air. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan berjana berhubungan. Kalau di sini walaupun dia bentuknya berbeda, ukurannya berbeda dan bukan kapiler ya, maka dalam keadaan yang seimbang maka tingginya akan sama. Permukaan airnya sama. Kemudian kalau mau digoyang-goyangkan pun,
Jadi dia akan tetap rata di sini. Kalian sudah tahu sendiri pasti. Dia akan tetap rata, ya. Nah, jadi sama ya konsepnya. Walaupun dia bentuk bejananya seperti apapun, tekanan pada bidang datar yang sama tuh memiliki tekanan yang sama. Jadi kalau di sini lurus titik A B C D udah tekanannya sama. Apalagi yang di bawah, tekanannya udah pasti sama. Oke, di sini ada pipa U. Dari konsep bejana berhubungan tadi adalah pipa U, bentuknya U. Jadi diameter kiri dan kanan tuh harusnya sama ya. Untuk melihat tekanan. Jadi untuk lebih presisi di sini diukurlah ketinggian. Jadi dua zat yang akan diuji. Sejarah sederhana kalau kita sudah tahu bahwa massa jenis air itu 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter pangkat 3. Terus kita mau ukur sebuah zat, entah itu minyak atau yang lainnya, yang mungkin dia lebih kecil massa jenisnya, yang lebih besar juga nggak apa-apa sih. Jadi sebuah zat dengan massa jenis yang kita tidak tahu berapa, kita bisa menghitung massa jenisnya berapa dengan prinsip sederhana dari pipa U ini. Jadi pertama dimasukkan airnya, kemudian di salah satu kakinya saja dimasukkan misalnya minyak. Minyaknya kan macam-macam ya. Bahkan kalau kalian lihat produk minyak banyak. Minyaknya juga ada banyak jenis. Kemudian dimasukkan sini, mau diukur massa jenisnya berapa, berarti dimasukkan dulu, kemudian di sebelah sisinya ada minyak. Nah dari sini ditarik garis lurus sehingga menghasilkan titik A dan B. Jadi seperti itu. Titik A dan titik B berada pada satu bidang datar. Jadi berdasarkan hukum hidrostatis, walaupun ketinggiannya di sini berbeda ya, HB sama HA-nya beda dihitung dari garis lurusnya A titik B, tapi di titik A dan di titik B memiliki tekanan yang sama tekanannya, walaupun ketinggiannya beda karena berbeda massa jenis. Jadi dari sini kita bisa dirumuskan bahwa tekanan di titik A sama dengan titik B. Kemudian dicoret-coret. Nah, sampai sini sebenarnya cukup. Jadi massa jenis kiri dengan ketinggian kiri dikali sama dengan massa jenis kanan dan ketinggian yang di kanan. Jadi dari sini kalau kita mengukur, kita masukkan airnya terlebih dahulu, kita ukur, nanti dimasukkan minyaknya, kita ukur ketinggian yang sama. Kemudian kalian ukur di sini, mungkin yang walaupun kurang presisi bisa kalian pakai penggaris misalnya. Ternyata mendapat sebuah ketinggian HA dan HB. Nah, diukur, setelah itu dengan rumus ini kalian pasti bisa mendapatkan berapa massa jenis minyak. Ya, jadi airnya adalah air yang murni. Ini adalah satu konsep dari penerapan hukum tekanan hidrostatik. Ini contoh soal. Sebuah bejana berbentuk berisi air dan oli ya, seperti pada gambar. Jika massa jenisnya airnya itu 1 gram per cm pangkat 3, berapa massa jenis oli? Kalian bisa langsung gampang hitung. Ya, berarti tinggal rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Rho 1 di sini olinya, berarti rho oli kali 10 sama dengan 1 dikali 8, maka rho oli sama dengan 0,8 gram per centimeter pangkat 3. Udah selesai, semudah itu. Itu salah satu konsep, jadi perhitungannya itu contohnya ya. Kita lanjut ke hukum Pascal. Hukum Pascal, jadi kalian bisa lihat barusan. Ini ada sebuah tabung, ada
apa namanya, shape-nya di sini ada tangkai di sini, kemudian ditekan ke kanan, di sini ada lubang 3. Kalau ukuran lubangnya sama, maka akan mendapatkan gaya yang sama. Nah, intinya di setiap lubang di berapapun dia akan mendapat tekanan yang sama. Jadi air yang mencuat ke sana. Jadi tekanan yang diberikan pada saat cair di dalam ruang tertutup diteruskan segala arah. Dan semua bagian ruangan tersebut sangat besar. Kalian bisa lihat ilustrasi di gambar ini. Ya, di sini ada bentuknya seperti pipa U tapi ukuran luasnya beda. Ini yang kecil, ini yang besar. Jadi bagaimana mungkin bisa kalau misalnya sesuai dengan ilustrasi, mobil ini bisa terangkat walaupun hanya di sini ada satu orang. Disinilah penerapan dari hukum Pascal. Bahwasanya besar tekanan yang diberikan di sisi kiri akan diteruskan segala arah sehingga tekanannya di sisi kanan juga sama. Jadi konsepnya adalah P di titik kiri sama dengan P di titik kanan sehingga ditemukan rumus seperti ini. Jadi penjabaran rumusnya P1 sama dengan P2. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gaya yang kecil dibagi luas penampang kecil, nilainya pasti juga bisa sama dengan gaya besar dibagi dengan luas penampang yang besar. Sehingga di sini F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu. Ya, jadi di sini juga contoh flash. Jadi tekan dia memancar segala arah. Ini contoh penerapan dari hukum Pascal pompa. Jadi sudah jelas berbeda ya. Ada dua luas penampang yang berbeda, satu yang lebih kecil, satu yang lebih besar. Satu kita tekan di sini, kita pompa, bagian duanya dia yang akan pompa ke atas. Jadi menggunakan prinsip hukum Pascal. Di sini luas penampang yang lebih kecil, di sini luas penampang yang lebih besar. Jadi tekanan pada penampang kaki 1, P1, penampang pada kaki 2 ya P2, P1 sama dengan P2. Oke. Oke, P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi ini konsep dasarnya dia, sehingga ketemu F2 sama dengan berapa ya, tinggal dikali silang aja sih sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Hukum Archimedes. Archimedes ini sebenarnya tinggal mengenal seperti di SMP ya. Mengingat lagi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam cair, maka akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Sederhananya kalau misalnya ada sebuah bejana yang penuh, jadi kita anggapnya penuh atau mungkin dikasih salurannya diisi penuh, kemudian dimasukkanlah sebuah zat, dicemplungkan masuk ke sana, entah dia mau terapung, mau melayang ataupun tenggelam, karena dia penuh dimasukkan benda, otomatis zat cairnya ada yang tumpah. Ketika dihitung berat zat cair itu, itulah nilai dari gaya angkat atau gaya Archimedes. Jadi sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Zat cairnya bisa macam-macam, pasti beda-beda hasilnya. Jadi gaya ke atas sama dengan berat benda. Ingat rumus Archimedesnya ini. F sama dengan rho kali V kali G. Nah, volumenya adalah zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Ya otomatis sama dong, kalau misalnya tercelup semuanya sebesar berapa volumenya 1 liter, berarti yang tumpah masih 1 liter karena ukurannya penuh. Jadi ini rumusnya ya, F Archimedes rho kali V kali G. Kemudian di sini kita bisa nanti
turunkan dari rumus bahwa gaya angkat sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, diturunkan dari sini. Ya, benda yang tenggelam jadi berada di dasar ya, karena gaya angkatnya lebih kecil daripada berat benda itu sendiri. Melayang berarti gaya angkatnya sama dengan berat benda itu sendiri, masih jenisnya sama. Kemudian terapung ya gaya angkatnya lebih besar daripada berat. Oke, di sini yang baru, tegangan permukaan zat cair. Gaya tarik menarik antara partikel sejenis disebut kohesi. Sejenis kohesi, kemudian yang berbeda jenis itu adesi. Tiap partikel zat cair tarik oleh gaya yang sama, besarnya ke segala arah yang dekat. Jadi resultannya, tegangan permukaan dapat diartikan sebagai besar gaya yang dialami pada permukaan zat cair persatuan panjang. Banyak contoh tegangan permukaan zat cair. Salah satunya selapis air sabun. Dengan besarnya tegangan permukaan adalah besar berapa gaya dan berapa panjangnya. Oke, simpelnya tegangan permukaan zat cair, kalian pernah lihat ada air yang diam statis, kemudian kalian jatuhkan sehelai rambut secara pelan-pelan, jadi rambutnya akan terapung tapi terlihat seperti ada tegangannya gitu. Entah itu juga benang. Terus kemudian ada beberapa momen di mana kalian bisa melihat semut berjalan di atas air, itu karena tegangan permukaan. Banyak contoh-contoh ilustrasi dari tegangan permukaan. Ada tetesan air sabun yang di atas air juga ya, itu adalah hasil bahwa di permukaan zat cair ada tegangannya dan nilai tegangannya. Jadi besar gaya itu ya mungkin ya kalian bisa hitung dengan berapa berat dari benda yang di atas permukaan. Jadi biasanya sesuatu yang kecil dan ringan gitu, itu yang di atasnya. Kalian misalnya punya benang bisa lebih detail lagi, bisa lebih terinci lagi. Kalian potong benang yang kering, masukkan ke sebuah gelas yang berisi air, kemudian kalian letakkan pelan-pelan. Benangnya nggak basah, benangnya tidak basah dan benangnya tidak tenggelam atau melayang. Benangnya tepat di atas air. Itu karena adanya tegangan permukaan. Kemudian kita lanjut ke kapilaritas. Ya, pipa yang di sini digunakan pipa kapiler, pipa yang sangat kecil. Di peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler, namanya kapilaritas. Ada dua keadaan ya. Kalau kohesi, gaya tarik yang sejenisnya sama, maka gambarnya akan seperti kiri. Kalau lebih kecil daripada adesi. Di kohesi gaya tarik antar sesamanya itu kecil, sehingga gaya tarik antar berbedanya antara cairan air dengan kaca misalnya yang dipakai itu lebih besar. Jadi gaya tarik antara air dan kaca lebih besar, maka bentuknya akan cekung. Kita anggap yang melengkung seperti U itu cekung. Dan kalau sebaliknya raksa memiliki gaya tarik antar partikel di raksa itu sendiri lebih besar dibandingkan dengan raksa ke kacanya. Jadi bentuknya akan cembung. Nah, di sini permukaannya tidak rata seperti di bejana. Bentuk permukaannya kalau misalnya mikus cekung yang kiri itu lebih naik, kalau yang cembung kanan lebih rendah di pipa kapiler. Ya, ini pipa kapilernya yang tengah-tengah ini. Jadi ada bejana, dimasukkan sebuah air, ada pipa kapiler di sini. Dia akan naik. Kemudian ada bejana, dimasukkan pipa kapiler, di sini isinya raksa, dia akan lebih rendah. Ini kapilaritas. Ya, kalian lihat kohesi lebih besar pada adesi, contohnya juga seperti air di daun talas tuh. Jadi air dalam pipa kapiler akan terus naik. Ya, kalau di air dia akan terus naik sampai tercapai keseimbangan. Jadi berat air yang diangkat seimbang dengan gaya adesinya. Jadi ada kebersamaan antara W dengan adesi. Sedangkan kalau raksa juga sama.
koisnya lebih besar, jadi akan turun. Banyaknya kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa ada persamaannya. Jadi berapa besarnya naik? Ada tegangan permukaannya, ada persamaan tegangan permukaannya berapa. Jadi H kenaikannya berapa naik itu sama dengan 2 gamma cos theta per rho G. Jadi cos theta itu sudut antara sudut kontak ya, bentuk kecekungannya itu atau kecambungannya itu. Jadi nanti kita akan langsung coba di persamaan di contoh-contohnya di video berikutnya. Viskositas, kekentalan suatu fluida namanya viskositas. Jadi kalian bisa bayangkan fluida yang kental itu contohnya oli misalnya. Oli itu ya lumayan kental, kalian bandingkan kekentalan oli dengan air pasti berbeda kan. Jadi viskositas dengan diturunkan jadi dia konstan. Jadi viskositas di sini karena fluidanya kental, otomatis kalau kalian menjatuhkan benda dalam sebuah kekentalan fluida, dia akan mendapat gaya gesek. Nah, benda kalau kalian cemplungkan pada sebuah cairan yang memiliki nilai kekentalan, benda itu akan mengalami 2 gaya. Satu gaya angkat Archimedes, yang kedua juga akan mengalami gaya gesek ketika dia jatuh ke bawah. Gaya gesekan inilah disebut dengan gaya Stokes. Jadi ada nilai 1K-nya adalah koefisien, kemudian di sini seperti nilai efisiensi. Jadi nilai viskositasnya berapa, nilai kekentalannya berapa, beda-beda ya. Kemudian kecepatan gerak bendanya ke bawah berapa. Nah, kalau misalnya uji adalah bentuknya bentuk bola, itu tinggal pakai 6KR kali V ini. Ini contoh ilustrasinya, diuji sebuah bola kecil dicemplungkan sebuah zat cair atau fluida dengan kekentalan tertentu. Ya. Dalam arah geraknya, benda itu memang turun gara-gara gravitasi, ada W kan. Arah geraknya ke bawah. Tapi di sini akan mengalami 2 gaya dari fluida itu. Satu gayanya gaya angkat, si Archimedes kan. Kemudian satunya ada gaya gesek dari hukum Stokes. Jadi 2 gaya. Nah, dari 2 gaya inilah nanti kan kecepatannya kan pasti tidak sama ketika kalian menjatuhkan benda di udara. Jadi pada saat benda bergerak dengan kecepatan terminal, pada benda tersebut bergaya 3 gaya. Jadi inti persamaannya bisa kalian turunkan dengan persamaan hukum Newton aja. Nah, ada suatu titik tertentu di mana ketika kalian mulai jatuhkan dari sini, dia turun ke bawah. Mungkin dia dari posisi sini karena ada gesekan. Kalau benda kalian jatuhkan, dia harusnya makin cepat kan. Nah, ada beberapa titik ke bawah di sini, kecepatannya jadi konstan karena ada gesekan dan gaya Archimedes. Ya, jadi kecepatannya jadi konstan. Nah, dari sanalah diturunkan bahwa sigma f sama dengan 0 karena kecepatannya 0. Jadi di sini ada penelitian untuk itu. Yang kemudian kecepatan yang konstan itu disebut dengan kecepatan terminal. Ya, jadi kecepatan terminal itu rumusnya adalah 2/9 R² G per konstanta viskositas rho benda minus rho fluida. Jadi kecepatan terminal itu bisa dihitung atau bisa diteliti. Bisa diteliti ya. Jadi kecepatan terminal itu bergantung berapa ukuran bolanya, kemudian kekentalan fluida, massa jenis bola berapa, kemudian berapa massa jenis fluida. Jadi itu materi untuk fluida statis, jadi sebanyak itu sebenarnya itu materi dan contoh-contoh persamaannya. Jadi untuk perhitungan, contoh-contoh cara perhitungannya bisa kita akan bahas di video berikutnya. Yang jelas itu adalah sebagian besar materinya dan konsep dari fluida statisnya. Sampai di
kecepatan terminal. Oke, kalian bisa belajar dari referensi yang lainnya juga, bisa lihat video animasi yang lain. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di sesi berikutnya.